Sudah, saudara-saudara, sudah. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling menyalahkan. Karena memang Laos itu bermain dengan penuh semangat dan serangan baliknya luar biasa. Nggak usah saling menyalahkan, saudara-saudara. Nggak usah saling menyalahkan. Tapi kalau kita mau cari kambing hitam, ya Marcelino lah kambing hitamnya. Ngapain dia lakukan pelanggaran kayak gitu? Ngapain coba, itu jaraknya dari gawang Indonesia itu masih jauh. Dan nanti ini ya, dia absen lawan Vietnam. Yang lawannya jauh lebih berat daripada Laos. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran. Negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, saya mengapresiasi untuk Laos. Wah, luar biasa Laos. Ini kita harus beri pujian, ya harus fair, harus sportif, harus mengakui bahwa Laos bermain jauh lebih cerdik, bermain jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Counter attack-nya juga mematikan, kemudian fighting spirit-nya, semangat juangnya hampir sama dengan seperti yang ditunjukkan Kamboja waktu melawan Malaysia dan Singapura, sama seperti waktu Timor Leste bertemu dengan Malaysia. Ini semangatnya luar biasa. Mereka mengandalkan fighting spirit dan tidak takut, saudara-saudara, tidak takut. Ini kita harus layak kita berikan ujian, pujian, kita berikan pujian tentang permainan Laos, karena ya dalam berapa menit itu, 18 menit atau 20 menit awal itu sudah terjadi jual beli serangan luar biasa. Laos langsung merespon di menit ke-9. Begitu dia nggak takut, saudara. Langsung menit ke-9 itu langsung dia bikin gol. Kemudian Indonesia merespon kemudian merespon 1 gol, kemudian Laos bikin gol lagi, Indonesia bikin gol lagi. Dua-dua di babak pertama, kemudian di babak kedua Indonesia bikin gol lagi, kemudian Laos bikin gol lagi. Terlepas dari apakah itu gol ketiga Laos itu bolanya sudah lewat garis gawang atau tidak, itu debatable, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang kamera yang di sini, itu memang terlihat keluar. Tetapi kan bola itu kan bulat. Bulat apa bundar ya? Bulat lah. Jadi kita harus melihatnya dari sudut 90 derajat. Karena kita nggak ada teknologi untuk melihat itu. Tidak ada goal line teknologi. Sehingga ya itu debatable lah. Kalau di Eropa itu ada goal apa? Teknologi semi otomatis itu, offset semi otomatis itu yang bisa melihat apakah ini dia sejajar atau tidak. Tapi kan di sini hanya VAR biasa, VAR video biasa, dan angle kameranya angle dari samping. Memang kelihatan keluar, tetapi kan kita nggak tahu, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari sudut 90 derajat ya belum tentu juga itu keluar. Bisa jadi ada bayangannya masih ada di situ. Tapi ya apapun yang terjadi, faktanya kita harus sportif mengakui bahwa Laos bermain jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih Spartan, jauh lebih militan, jauh lebih bersemangat. Sehingga ya memang hasil 3-3 ini mengecewakan bagi Indonesia. Tetapi ya bagi penggemar sepak bola yang netral ya ini memang pantas, saudara-saudara.
Kenapa saya bilang ini pantas hasil 3-3? Karena Indonesia sendiri juga bermain tidak bagus, saudara-saudara. Tidak bagus, tidak baik. Seperti yang saya bilang di edisi-edisi sebelumnya, nggak ada yang bisa diharapkan dari anak-anak muda ini. Nggak usah kita berekspektasi terhadap anak-anak muda ini, selain ini hanya proses saja. Proses memberi mereka pengalaman, memberi mereka jam terbang, memberi mereka kesempatan untuk merasakan bermain di level senior. Itu saja kan terbukti, saudara-saudara. Permainannya Anda melihat sendiri bagaimana masih salah passing. Salah passing itu masih sering terjadi, saudara-saudara. Masih sering salah passing, kemudian istilahnya komunikasinya itu juga masih belum bisa klik gitu loh. Jadi chemistry-nya itu belum dapat. Jadi ketika ada yang bergerak ke sana, bola tidak diberikan ke sana. Bola diberikannya terlambat sehingga pergerakan temannya itu mubazir. Nah, kayak begitu itu masih sering terjadi. Kemudian eksekusinya juga masih sering ragu, masih belum tahu kapan melakukan eksekusi, kapan melakukan passing, kapan melakukan drama, itu belum ada, sehingga ya itu harus diakui, dan itu sendiri juga diakui oleh Sintayong. Sintayong dengan sportif mengakui ya memang ini permainan anak-anak ini bermain tidak terlalu baik walaupun sudah diberi diinstruksikan. Kemudian kesalahan paling fatal dari pertandingan ini adalah Marcelino Ferdinand itu kenapa kau mendapatkan kartu merah? Itu menurut saya kesalahan paling fatal dari seorang pemain yang sudah malang melintang bermain di senior walaupun usianya masih muda, bermain di kualifikasi Piala Dunia, bermain di Eropa pula. Nah, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena itu jarak pemain Laos yang nomor 10 itu, si Patana Pomatep, itu jaraknya jauh sekali, saudara-saudara, dari gawang Indonesia. Dan itu dia baru akan memulai serangan balik. Kalaupun pemain itu lepas, si Pomatep itu lepas, itu di sana kau saudara-saudara lihat videonya, rekamannya pertandingan, itu masih ada Ferrari, masih ada Kadek. Itu masih ada di situ, sehingga kalaupun itu lepas, saya berani yakin 1000% itu Ferrari masih akan bisa mengcover itu, mengcover bola itu. Jadi itu kesalahan fatal dari seorang pemain profesional yang bermain di Eropa, di Oxford United, yang sudah punya caps di level senior yang cukup lumayan lah dibanding rekan-rekannya seusia. Itu kesalahan fatal, dan itu pelanggaran, memang pelanggaran keras. Kakinya mengangkat terlalu tinggi dan ada intensi, menurut penilaian wasit itu ada intensi untuk mencederai. Bisa saja itu pemain Laos itu kakinya patah, bisa saja cedera, bisa jadi itu memang wajar mendapatkan kartu merah. Dan ya kalau kita mau mencari kesalahan ya disalahkan, kambing hitamnya ya Marcelino. Walaupun sekali lagi ini permainan 11 orang. 11 orang termasuk pelatih, berarti berapa itu? Jadi jangan ya kesalahan lah itu Marcelino, itu kesalahan yang menurut saya amat sangat. Kartu merah Marcelino itu semakin fatal karena setelah ini Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Itu yang menurut saya kalau mau disalahkan ya Marcelino yang harus disalahkan. Itu fatal sekali. Kenapa? Laos itu sudah bermain bagus, tetapi lawan yang akan dihadapi Indonesia berikutnya, Vietnam, itu jauh lebih bagus. Itu loh, harusnya kan dia berpikir, setelah pertandingan Laos ini ini pertandingan Laos ini kan bukan final, yang selesai pertandingan terus langsung juara, enggak. Masih ada pertandingan lain. Seharusnya dia berpikir holistik, berpikir panjang, berpikir ke depan bahwa ya udah, hasilnya kalau kalah lawan Laos, imbang lawan Laos, ya sudah, walaupun kecewa nggak apa-apa, masih ada, kita balas nanti pertandingan ketiga, pertandingan keempat, masih ada Vietnam yang lawannya berat sekali, kemudian masih ada Filipina di pertandingan terakhir. Itu kan seharusnya dia berpikir seperti itu. Ya kan? Dengan dia mendapatkan kartu merah, nanti melawan Vietnam dia nggak akan bisa main, saudara-saudara. Nggak akan bisa main. Saya nggak tahu apakah 1 pertandingan atau 2 pertandingan. Tetapi yang pasti melawan Vietnam itu nggak akan main. Dan kalau Marcelino Ferdinand nggak main lawan Vietnam ini, saya sulit membayangkan siapa yang akan bermain di situ. Dan ini akan berat sekali melawan Vietnam, karena kita tahu kan, Vietnam itu dia tampil dengan kekuatan terbaik dia. Dia memanggil semua pemain senior dia, pemain terbaik dia yang kemarin dikalahkan Indonesia 3 kali di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia. Itu dia panggil semua. Nguyen Litin, Nguyen Van Toan, Nguyen Quang Hai, Dan Phang Lam,
Do Duiman, Nguyen Philip, terus siapa lagi, Nguyen Quan Son, pemain naturalisasi dari Brasil, semua Nguyen dia panggil. Jadi ini akan menjadi pertandingan berat. Apalagi Vietnam akan main di kandang, di Putau, di Viet Tri Stadium di Putau, dan kabarnya stadion berkapasitas 25.000 atau 30.000 atau 20.000 itu sudah sold out. Animo penonton Vietnam itu luar biasa. Walaupun faktor penonton itu kadang juga bukan jaminan, tetapi setidaknya ini harus bisa menjadi pertimbangan khusus. Seharusnya menjadi pertimbangan ketika Marcelino Ferdinand akan melakukan tackle kepada Patara Pomatev itu, saudara. Pak Marcelino Ferdinand ini, saudara-saudara, Indonesia tentu saja akan kehilangan pemimpin di sektor penyerangan itu. Itu pertama. Kedua, kreativitasnya juga sangat dibutuhkan. Ya, kalau pemimpin mungkin masih ada Asnawi, ya kita bisa tetapi kreativitas Marcelino Ferdinand ini yang akan hilang nanti ketika pertandingan melawan Vietnam. Dan Sintayong sebenarnya sudah mengatakan bahwa dia menginginkan Ivan Jenner. Ivan Jenner dari Jong Utrecht itu ingin dipanggil ke Piala AFF ini menghadapi Vietnam, dan Ivar Jenner itu sudah setuju, sudah dia mau main di sini. Tetapi kendalanya ada pada klubnya. Klubnya nggak mau melepas karena ini bukan kalender FIFA, dan PSSI sedang mengusahakan itu. Saya nggak tahu gimana caranya, apakah dengan membayar sejumlah kompensasi semacam transfer atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu akan diusahakan. Walaupun kemungkinan besar juga Sintayong pesimistis apakah Ivar Jenner akan bisa bergabung atau tidak. Kalaupun Ivar Jenner pada akhirnya tidak akan bisa bergabung, ya Ivar Jenner nanti walaupun dia bergabung, dia tidak akan bermain agak menyerang, dia akan bermain di tengah itu. Nanti penyerangannya akan diberikan kepada pemain lain. Kemungkinan sih saya rasa nanti si Nico itu bisa menjadi posisi di situ, atau si Ronaldo Kuate itu bisa dimainkan agak ke sayap, agak masuk ke starting line up, nanti main ke senja. Itu nanti akan kehilangan kreativitas di situ, saudara-saudara, karena ya mungkin saja kreativitasnya hanya akan bertumbuh pada si Arkan Fikri ya. Arkan Fikri. Kemudian mungkin Victor Detam bisa main di situ, atau Pratama bisa agak digeser agak sedikit ke depan, atau Asnawi yang agak digeser ke. Jadi ini benar-benar pusing, saudara-saudara. Absennya Marcelino Ferdinand ini benar-benar membuat Sintayong ini pusing, karena ya secara kualitas Marcelino masih yang terbaik lah di antara pemain-pemain ini. Kemudian pengalaman dia dengan tim senior juga bagus, tetapi ya mau dikata apa lagi. Saran saya nanti menghadapi Vietnam, kita main defensif saja lah. Defensif saja, parkir bis juga nggak masalah lah. Kita defensif saja, karena kita jangan mengambil inisiatif serangan. Karena kelebihan Sintayong ini kalau lawan tim-tim yang lebih diunggulkan itu, dia selalu defensifnya bagus. Itu. Dan menurut saya defensif itu ya bisa digunakan lah. Formasi 3-5-2, 3-4-3 yang berubah menjadi fleksibel menjadi 4-4-2 seperti yang ditampilkan melawan Laos ini, menurut saya masih bisa digunakan nanti melawan Vietnam. Kita tumpuk 3 back, kemudian 2 wing back yang agak defensif, itu juga bisa dilakukan. Nanti kita mengandalkan serangan balik saja. Jadi mumpung masih ada waktu, ini yang perlu diproses, dioles, dilatih ke depannya sebelum melawan Vietnam ini adalah counter attack. Itu yang menurut saya harus dilakukan Sintayong nanti ketika pertandingan melawan Vietnam. Counter attack, dan tidak usah malu meniru apa counter attack yang dilakukan oleh Laos, counter attack yang dilakukan oleh Timor Leste ketika berhadapan dengan Malaysia. Itu kan bagus, efektif dan efisien. Jadi cara bermain seperti itulah yang menurut saya harus dikerjakan nanti ketika pertandingan melawan Vietnam. Karena kalau kita menghadapi Vietnam secara terbuka, head to head langsung di lapangan, saya mohon maaf, saya pesimistis karena Vietnam dari pertandingan tim utama dia, cara bermainnya mereka berusaha untuk melakukan mendominasi. Ball possession-nya sangat bagus tim utama Vietnam ini ya. Jadi menurut saya ada baiknya kalau kita bertahan dulu, bertahan yang disiplin, rapat, baru melakukan serangan balik cepat melawan. Terakhir, saudara-saudara, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada saudara-saudara semua
kepada para pendukung tim nasional Indonesia maupun tim nasional apapun itulah. Jangan terlalu berharap banyak kepada tim ini. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali sejak awal waktu sebelum turnamen ini dimulai, sudah berkali-kali saya mengatakan nggak usah terlalu banyak berharap kepada tim ini, ekspektasinya diturunkan, nggak usah dinaikkan ekspektasinya, nggak usah berekspektasi, bahkan kalau perlu nggak usah berekspektasi apapun, nikmati saja pertandingan-pertandingan yang ada di Piala AFF 2024 ini, karena dengan bukan kalender FIFA kita nggak bisa berharap banyak, saudara-saudara. Banyak pemain utama yang absen di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, kecuali Vietnam ya. Timor Leste pun tanpa pemain utama. Jadi ekspektasinya diturunkan dan pemain U20 ini memang sejak awal saya mendukung penempatan pemain-pemain muda ini supaya mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan caps di level senior, kemudian merasakan pengalaman tampil di ajang internasional, merasakan rasanya bagaimana menghadapi pemain-pemain senior yang usianya di atas mereka, yang jauh lebih matang, yang jauh lebih berpengalaman. Itu saja. Jadi nggak usah terlalu berharap banyak. Kalau kita bisa menahan imbang Vietnam saja ya, saya rasa udah bagus lah. Udah bagus, saudara-saudara. Apalagi kalau kita bisa menang. Nah, dan di pertandingan terakhir nanti kita punya kesempatan untuk mengalahkan Filipina, karena Filipina waktu ditahan imbang Myanmar juga permainannya saya lihat biasa-biasa saja lah. Jadi ya optimis lah, saudara-saudara, optimis tetapi tetap realistis. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, semuanya saudara-saudara. Semuanya tadi kita bicara tentang tim nasional Indonesia yang bermain imbang 3-3 dengan Laos. Sebuah drama, saudara-saudara, drama 6 gol yang luar biasa pertandingannya. Laos kita harus kasih apresiasi, harus kasih kita jempol karena benar-benar tampil pantang menyerah, penuh dengan semangat, juga serangan baliknya, taktik strategi serangan baliknya benar-benar efektif dan efisien, luar biasa. Di satu sisi Indonesia melakukan banyak sekali kesalahan, pemain sering melakukan kesalahan umpan, eksekusinya jelek, saudara-saudara, sering salah umpan, kemudian permainannya juga long ball. Ya sempat awal-awal sempat bermain, responnya bagus sih. Responnya memang bagus. Tertinggal kemudian bangkit, tertinggal bangkit. Tetapi kemudian ya salah passing masih terjadi, eksekusinya jelek. Kemudian yang paling fatal menurut saya adalah Marcelino Ferdinand. Kenapa kau melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada pemain Laos nomor 10 kalau nggak salah itu. Si si Patanat Pomatep. Patanat Pomatep itu pelanggaran yang menurut saya fatal sekali, dan itu nggak perlu saudara-saudara. Kenapa? Karena itu jarak dari gawang Indonesia itu masih sangat jauh. Dan di situ, di sebelah tengah itu Ferrari sudah kelihatannya sudah bisa, kalaupun itu lepas ya, Ferrari bisa menutup itu. Nah, ternyata itu ditebas oleh Marcelino Ferdinand, kakinya terlalu tinggi, itu pelanggaran yang benar-benar kartu merah, memang benar kartu merah. Dan ini berarti Marcelino Ferdinand akan absen pada pertandingan nanti melawan Vietnam tanggal 15 di Puto. Wah, ini sangat disayangkan karena Vietnam pasti jauh lebih bagus, jauh lebih tangguh, jauh lebih baik daripada Laos. Ini tim yang berat, apalagi kita akan main di kandangnya Vietnam di Puto. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Kita nggak usah saling menyalahkan, tetapi kalau kita mau mencari kambing hitam ya Marcelino. Terkait wasit yang bola golnya Laos sudah melewati garis, itu kan itu pandangan dari kamera di sebelah sini. Kita belum tahu kamera yang di sebelah sana seperti apa, dan karena nggak ada istilahnya itu goal line teknologi atau apalah teknologi garis gawang, sehingga ya
ya itu tetap debatable lah itu. Karena kan bola itu kalau dari samping itu kelihatan memang keluar garis, tapi belum tentu kalau dilihat dari sudut atas itu 90 derajat itu apakah dia keluar garis atau tidak, itu yang debatable. Tapi ya faktanya yang terjadi ya kita imbang, kita harus memberi selamat kepada Laos dan kita harus berbenah nanti di pertandingan melawan Vietnam dan masih ada pertandingan melawan Filipina. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan bikin komentar yang menghina orang lain, yang merendahkan orang lain, yang melecehkan atau menghina negara lain. Biasa saja, santai. Tunjukkan kita bangsa yang beradab. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!